Saya sendiri adalah Syahminan. Saya Muhammad Raflik. Saya Artifa Gaprawabil. Saya Michel Ardiza Wijayanto. Saya Muhammad Iman Aditya Piko. Saya Naga Putra. Kita akan memasuki tujuan dan dasar teori. Untuk pembahasan pembukaan percobaan ini ada tujuan dan dasar teori. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dasar teorinya, adapun begitu pula larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik. Kemampuan ini disebabkan karena di dalam air zat elektrolit yang terlarut terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Larutan elektrolit terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Disebut elektrolit kuat karena zat elektrolit yang terlarut terurai seluruhnya membentuk ion-ion secara kualitatif. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nyala lampu yang redup. Meskipun demikian, ada juga larutan elektrolit yang menghasilkan nyala lampu yang redup. Ini terjadi karena larutannya sangat encer. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan jenis larutan yang tidak menghantar arus listrik. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya, Michel Ardiza Wijayanto. Ya, kalau pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktek kali ini. Oke, yang pertama di sini ada alat uji coba elektrolit. Di sini alatnya itu ada alat dan bahannya, ada lampu, boxnya ini sendiri, ada ketekan, terus di dalam alat ini ada baterai, kabel, dan juga ini terdapat karbon. Untuk alat dari pembuatan alatnya ada gunting, ada solder. Lalu di sini ada gula, cuka, garam, dan juga air. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syahminan. Jadi itu tadi ada alat dan bahan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan bagaimana rangkaian ini dapat terangkai menjadi sempurna dan dapat bekerja dengan sempurna. Seperti yang terlihat pada papan tulis ini, rangkaian ini terbuat dari diawali dengan yaitu yang input yaitu baterai sebesar 9 volt. Kemudian terdapat dua kutub yang akan dikeluarkan dari baterai itu, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Dalam kutub positif akan dihubungkan kembali kepada saklar on off, kemudian akan disambungkan kepada kutub positif pada lampu. Kemudian kutub negatifnya akan disambungkan kepada salah satu karbon, kemudian akan ada dibuatkan kembali yaitu salah satu karbon yang dihubungkan kembali ke dalam lampu itu tersendiri. Kemudian karbon yang terpisah di kedua tersebut akan disambungkan ke dalam atau dicelupkan dalam larutan elektrolit. Kemudian untuk bagaimana alat ini bekerja akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Biko. Oke, saya di sini akan melakukan uji coba uji larutan elektrolit. Pertama di sini ada air yang masih kosong, netral atau tidak dicampur apapun. Dan yang pertama di sini saya akan mencampurkan larutan dengan larutan cuka sebanyak 1 tutup ini. Kemudian yang kedua ada garam. Dan yang ketiga ada gula. Dan diaduk sedikit pakai ini. Sampai diaduk sampai larut semuanya. Oke, saya akan melakukan uji coba dengan alat yang kami buat ini. Yang pertama di sini adalah air tanpa campuran apapun. Tapi sebelumnya kita coba dulu disambungkan langsung terangnya seperti apa. Ya, seperti ini terangnya. Kemudian yang pertama larutan tanpa campuran apapun kita masukkan, hasilnya redup, nyala tapi redup. Ini air tanpa campuran apapun. Kemudian yang kedua air dengan campuran air cuka, lebih terang sedikit.
Kemudian larutan yang ketiga dengan campuran garam. Lebih terang lagi, sedikit lebih terang lagi. Kemudian larutan yang keempat dengan campuran gula pasir. Redup ya, nyala tapi redup. Ya, seperti inilah hasil dari uji coba saya dan teman-teman saya. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan yang dilakukan oleh Adifa. Ya, dari hasil uji coba kita tadi, yang menyebabkan bohlam menyala dan tidak menyala adalah jenis larutan yang diuji. Jika yang diuji adalah larutan elektrolit, maka lampu akan menyala. Sedangkan jika yang diuji adalah larutan non elektrolit, maka lampu tidak akan menyala. Karena ini tadi pakai air mineral, jadi air biasa akan nyala, akan tetap nyala. Jika kita memakai air aquades, dia tidak akan menyala. Ya, kesimpulan dari praktikum uji larutan elektronik ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis larutan apa saja yang bersifat elektrolit berdasarkan sifat-sifat yang ada seperti sifat basa, sifat asam, sifat netral dan lain-lain. Dan sudah diuji coba sama teman saya Miko yang memiliki sifat elektrolit paling besar yaitu adalah garam, lalu cuka, gula, lalu air tanpa campuran apapun, yang menimbulkan dan ditimbulkan selama praktikum. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.